buat Pak Sembiring Kaperta. Ini unit. Di awal hilang hingga Bang temukan informasi ya di Polsek Pantai Cermin. Nah, itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi kehilangan mobil itu kejadiannya di tanggal 1 Oktober 2022 di Jalan Sukamaju, Pasar 7 Tembung, dalam keadaan terparkir di halaman rumah tetangga. Nah, jadi sekitaran jam 10 malam, sekitar dari mulai jam 5 sore mobil itu terparkir di situ. Nah, sekitaran jam 10 ketika saya mau pakai mobil itu, mobil udah tidak ada di lokasi. Dari situ kita terus lakukan pencarian. Di hari itu juga, di malam itu juga ternyata tidak ada nampak kan. Berlanjut ke hari-hari berikutnya, di tanggal 4 dapatlah foto dan video mobil itu sedang dipasarkan di black market. Saya dapatnya dari agen black market itu foto dan video. Namun di saat itu belum tahu lokasi foto dan video mobil itu adanya di mana. Terus melakukan pencarian, akhirnya tahulah siapa nama orangnya dan nama lokasi mobil dan nama lokasi pemasaran. Ternyata di halaman Polsek Pantai Cermin, Serdang Bedage. Sesudah tahu, saya langsung datang ke situ melihat mobil, keadaan mobil apakah masih ada di situ. Ternyata sudah tidak ada, mobil tidak ada di situ. Kita tetap melakukan pendekatan sama orang yang awalnya kita duga itu, yang memposting foto dan video itu, inisialnya DP. Awalnya memang kita menemuin jalan buntu. Sampai akhirnya mungkin merasa tersudut, kita dipanggil ke Polres Serdang Bedage. Di situ melalui perantara dari Propos Polsek. Nah, akhirnya di situ kita dipertemukan, ada saya, ada istri saya, terus ada Wakapolres Serge, ada Kasih Propam, ada Kapolsek Pantai Cermin, ada Propos Pantai Cermin, ada si polisi DP itu, dan ada 2 orang lagi anggota Polres, personel Polres. Di situ Wakapolres sudah awalnya menanyakan ke saya tentang mobil itu benar nggak saya yang miliki, dengan semua bukti, bukan bahwasanya memang itu mobil milik saya, terbukti. Akhirnya Wakapolres menanyakan ke beliau, si DP ini, bagaimana caranya dia mendapatkan mobil itu dan apakah memang itu benar mobilnya. Dimulai dari pertanyaan pertama, si DP ini langsung mengakuin memang itu mobil yang saya cari, mobil saya yang hilang gitu kan. Nah, dari situ dia menjelaskan kronologi dia mendapatkan mobil itu. Awalnya dengan cara dia ditelepon oleh seseorang untuk bertemu dengan mobil ini dan 2 orang yang mengantarkannya di Simpang Cemara, Simpang Haji Anip. Nah, sudah janjian bertemu, awalnya dia mengakuin dia disuruh untuk membayarin mobil itu. Namun karena mengaku tidak punya duit, akhirnya dia hanya bisa membantu untuk menjualkan mobil itu dengan cara mobil yang dikendarai oleh si polisi DP ini ditukarkan ke mereka berdua, orang yang membawa mobil Innova itu. Mobil Innova itu dibawa, si DP meninggalkan mobil Avanza yang ada BPKB-nya ke 2 orang. 2 orang yang membawa Innova itu, dengan 1 botak, rambut botaknya itu 1 sisir, terus pakai kacamata agak tebal pendek. Nah, dan 1 lagi orangnya tinggi, agak gondrong, pakai topi, namanya Pante. Nah, dari situ akhirnya si Bowo membawa mobil itu untuk menjualkan. Diposting lah mobil itu di marketplace, dibawalah ke kantor Polsek Pantai Cermin. Sesudah dari situ mungkin dalam pengakuan dia menguasai mobil itu beberapa hari untuk menjualkan, namun karena katanya dia tidak
mobil itu tidak laku di tangan dia, akhirnya dikembalikan ke orang yang memberi, yang 2 orang tadi. Nah, hanya sampai situ pengakuannya, nggak ada lagi. Nah, dalam pemikiran saya kan nggak mungkin bang polisi itu menerima mobil tanpa BPKB. Nah, di situ juga ditanyakan sama Wakapolres, apa nggak curiga kau dengan mobil itu? Saya nggak curiga, dan karena mobil itu ada 2 kunci, ada STNK dan ada bukti slip pembayaran kredit. Kan nggak mungkin polisi menjualkan mobil tanpa, sementara mobil itu dalam keadaan kredit. Hanya sampai situ pertemuan itu, nggak ada lagi kelanjutan yang lain. Nah, dari situ juga udah saya sampaikan ke Polres Tabes mengenai pengakuan si polisi DP ini. Akhirnya itu kejadiannya di tanggal 1 Desember. Sesudah saya sampaikan, langsung saya sampaikan pemanggilan untuk si DP ini di wawancara itu terjadinya sekitar tanggal 7 Januari 2023. Dan selanjutnya sudah diberikan SP1 untuk 2 orang yang menyerahkan mobil Innova itu ke si DP. Hanya sampai di situ. Nah, 2 orang itu ada yang abang kenal itu bang? Di antara 2 orang itu dua-duanya saya kenal. Dua-duanya saya kenal. Yang satunya itu saudara kandung saya sendiri. Orang yang disebutkan dia salah satunya saudara kandung saya sendiri. Kalau pengakuan dari polisi si DP, apakah dia memang sudah pernah berhubungan sebelumnya dengan 2 orang itu atau baru kali itu? Pengakuan dia baru kali itu, karena hanya ada perantara yang menghubungkan untuk mereka bertemu. Artinya orang ini tukaran mobil lah itu bang? Iya, tukaran mobil. Si DP ini membawa mobil tanpa BPKB-nya, sementara DP menyerahkan mobil yang ada BPKB-nya ke 2 orang yang tidak dikenal. Dan Anda untung berapa katanya dia bang? Di situ nggak ada diceritakan keuntungan bang, dan nggak ada diceritakan penjual mobil itu dijual kemana. Kalau dia terjual, kalau mobil terjual kisaran itu harga di marketplace ditawarkan mobil itu 160 juta. Tapi nggak hitung ini dah, belum ngejelasin berapa persen dapat kok mobil itu laku ya. Nah, untuk DP sendiri ini bang, apa pangkatnya bang? DP ini pangkatnya Aibda. Berdinas di Polsek? Di Polsek Pantai Cermin, Serdang Dage. Nah, kasus ini udah dilaporkan juga ya bang ke Polrestabes Medan? Sudah bang, sudah. Kasus ini dilaporkan pembuatan LP di tanggal 7 Oktober 2022. Apa harapannya ke depan bang, kayak dengan proses laporan yang dilakukan? Harapan saya ke depan ini ya semoga kasus ini cepat diusut. Siapapun orangnya, saya nggak peduli. Termasuk walaupun itu benar adanya adalah keluarga saya sendiri. Dan oknum-oknum yang terlibat di belakangnya ini, saya mohon untuk segera diproses. Nah, ada dugaan sindikat nggak sih bang mereka ini bang? Kalau saya duga sindikat, kalau di antara mereka ke si DP ini mungkin enggak, tapi kalau mungkin entah dari si DP ke yang lain, saya juga menduganya nggak berani menduga yang benar gitu.